Melihat perhatian Feng Tianxing sama sekali tidak tertuju pada dirinya sendiri, Liu Zedor berubah pikiran dan terus bertanya. Kamu baru saja mengumpulkan energi spiritualmu? Feng Tianxing tiba-tiba melirik Liu Zedor, dan segera mengalihkan perhatiannya ke sekelilingnya. Itu bukan pertanyaan yang bagus. Arti kata-katanya sudah jelas, dan Liu Zedor bertanya terlalu blak-blakan. Bagaimana Feng Tianxing bisa menjawabnya secara langsung untuk pertanyaan seperti itu yang melibatkan rahasianya sendiri? Selain itu, dia sama sekali tidak memikirkan konsekuensi menanyakan pertanyaan ini. Jika Feng Tianxing berniat membunuhnya, dia hanya perlu membuangnya begitu saja, dan dia dapat meninggalkan Liu Zedor di sini. Mengandalkan waktu yang dia beli, dia bisa melarikan diri beberapa langkah lagi bagaimanapun caranya. Mungkin ini adalah jarak terakhir untuk melarikan diri. Liu Zedor tidak berkecil hati, dan berkata dengan tenang. Terus kenapa? Terkadang kebenaran lebih penting daripada hidup dan mati. Aku hanya ingin tahu, dan aku tidak bermaksud jahat padamu. Feng Tianxing mengerang, dan tiba-tiba memimpin Liu Zedor ke bawah, mengangkat tangannya dan menembakkan sekelompok titik lampu merah ke arah pintu keluar, dan kemudian terbang ke samping dengan Liu Zedor. Setelah menyimpang dari rute pelarian langsung dan melarikan diri dalam jarak puluhan meter, Liu Zedor merasakan kehampaan mengejar di belakangnya. Saya sedikit terkejut. Jarak yang bisa dia rasakan sebenarnya tidak kecil. Berkat tubuh garis keturunan batu giok beracun, persepsi energi iblis mereka lebih tajam, dan kesadaran mereka dapat menjelajah lebih luas daripada iblis biasa. Tapi dia hanya merasakan musuh mengejar Feng Tianxing menoleh untuk waktu yang lama, dan itu karena mereka mengubah rute mereka selama periode ini. Kekosongan di belakang mereka mengejar dengan kecepatan yang sangat cepat, yang semuanya harus menghitungnya bersama. Itu pada dasarnya setara dengan jangkauan deteksi Feng Tianxing 2 kali lebih besar dari miliknya. Dan ini adalah kesimpulan yang paling aman. Lagi pula, semakin dekat Anda bisa berbelok ke pintu keluar, semakin pendek jarak melarikan diri. Tidak ada yang tahu apakah Feng Tianxing menggunakan cara sebagai upaya terakhir. Dan penemuan ini langsung membuat Liu Zedor mulai meragukan kehidupan. Sebagai garis keturunan giok beracun dengan jangkauan deteksi terluas di antara iblis, dia masih yang terbaik di antara mereka, dan dia selalu menjadi pemimpin dalam hal ini. Tapi sekarang, dengan kekuatan Feng Tianxing yang lebih lemah darinya, dia dapat memiliki radius eksplorasi kesadaran setidaknya 2 kali lebih banyak dari miliknya, yang sangat aneh dan tak terbayangkan. Bagaimana kamu melakukannya? Seberapa jauh kamu menemukan para pengejar? Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Masalah ini tidak relevan. Jangan bicara padaku. Jika kamu tidak memperhatikan, itu akan menjadi jalan buntu. Feng Tianxing tidak ingin memperhatikan pertanyaan Liu Zedor. Dia tahu betul bahwa kata-kata Liu Zedor dapat didengarkan atau tidak. Bagaimanapun, dia sudah tahu rahasia tentang dia. Tidak masalah apakah itu lebih atau kurang. Itu hanya kemungkinan membunuhnya di masa depan, tinggi dan rendah. Setelah berbalik dengan Liu Zedor, Feng Tianxing menempuh perjalanan panjang, sekitar 2 jam. Bukannya kekosongan tidak bisa menyusul, tapi mereka sudah mencapai pintu keluar dan mengepung tempat itu. Kesadaran Feng Tianxing merasakan semua ini, jadi Feng Tianxing berhenti total. Sepertinya aku tidak bisa keluar. Mari kita bersembunyi di sini sebentar. Saya tidak percaya bahwa setan tidak tahu tentang ini. Jika tidak ada bala bantuan yang datang dalam waktu setengah hari, pada dasarnya Anda dapat mengirimkan catatan bunuh diri kepada ayah Anda dan menyatakan bahwa Jia Luo ada di belakang. Adegan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing membawa Liu Zedor ke tanah, membuka lubang di tanah, dan mengatur lingkaran sihir tersembunyi di pintu masuk lubang, dan kemudian Feng Tianxing kembali ke bawah tanah yang gelap ini. Liu Zedor melihat sekeliling, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi menurut penanggulangan Feng Tianxing, dia masih bisa menebak sedikit. Apakah mereka memblokir rute pelarian? Feng Tianxing mengangguk, bersandar ke dinding, dan menghembuskan napas untuk memulihkan kekuatan yang telah dikonsumsinya. Siapapun yang jatuh ke dalam situasi berbahaya harus memanfaatkan kesempatan untuk pulih kapan saja, sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Melihat postur Feng Tianxing, Liu Zedor mengerutkan bibirnya. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, kamu bisa bertanya padaku. Aku punya beberapa cara untuk melarikan diri, tetapi harganya relatif tinggi. Jika kamu ingin paman ketiga dan yang lainnya membawamu pergi, kamu harus menunjukkan ketulusan. Feng Tianxing terkekeh, mengabaikan lamaran itu, dan mengganti topik pembicaraan. Jika menurutmu metode merobek ruang berguna, mengapa aku harus membuang waktu di sini? Liu Zedor tertegun sejenak, mencobanya secara rahasia, dan langsung mengerutkan kening. Keanehan. Feng Tianxing tertawa. Sudah kubilang sebelumnya, jika kamu memiliki kesempatan untuk meninggalkan kata-kata terakhirmu kepada ayahmu, katakan padanya bahwa orang yang membunuhmu adalah Jia Luo, dan itu adalah pengaturan untuk membunuhmu. Belerang mengerutkan kening. Mengapa? Sekilas Feng Tianxing tahu bahwa Liu Zedor adalah tipikal pemikiran iblis, jadi dia menjelaskan dengan sabar. Pikirkan baik-baik,
Apakah kamu akan diperhatikan oleh eyeliner Galo saat kamu masuk dan keluar dari sini? Jika aku adalah Galo dan ingin membunuhmu tanpa darah di tanganku, cara termudah adalah menggunakan pengkhianat di tanganku. Sampaikan pesan ke kekosongan. Dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh oleh kekosongan adalah bahwa garis keturunan Poison Jade Anda akan membantu Jia Luo dalam pertempuran. Masuk akal untuk menggunakan Anda untuk memberikan sedikit prestise kepada garis keturunan Poison Jade sebelum melakukannya sepenuhnya. Atau untuk lebih langsung, katakan bahwa Anda adalah pemimpin dari seluruh garis keturunan batu giok beracun, dan pancing void untuk mencoba membunuh Anda, untuk menyingkirkan Anda. Selama Anda mati, Jia Luo dapat dibenarkan bergabung dengan garis keturunan giok beracun untuk melawan kehampaan. Mengerti maksudku? Liu Sedor mengerutkan kening. Jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa melakukannya secara langsung. Mengapa kamu harus menyisihkan begitu banyak? Feng Tianxing menghela nafas. Aku baru saja memberitahumu bahwa Jia Luo ingin garis keturunan Poison Jade bergabung dengannya. Secara alami, dia tidak bisa menyerangmu, dan dia tidak bisa membuatmu mati tanpa bisa dijelaskan. Kebetulan kamu datang ke sini dan memberi Jia Luo kesempatan ini. Dia menangkapnya. Apakah itu aneh? Li Sedor masih menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Aku merasa apa yang kamu katakan tidak benar. Kekosongan ini tidak ditujukan kepadaku. Karena arah dari kehampaan anjing dan binatang yang berbau pada saat itu adalah kamu, bukan aku. Feng Tianxing merentangkan tangannya dan tersenyum. Terserah kamu untuk mengerti. Mata Liu Sedor tiba-tiba berbinar, dan dia menatap Feng Tianxing dengan mata yang lebih lucu. Seandainya aku mati di sini, dan ada berita sebelum aku mati, para tetua klan pasti akan berselisih dengan Jia Luo. Ini adalah akhir yang kamu inginkan, kan? Aku sangat penasaran mengapa kamu ingin menargetkan Jia Luo seperti ini. Feng Tianxing mengangkat bahu. Kamu harus beristirahat dengan baik sekarang dan memikirkannya. Haruskah kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadaku, atau haruskah kamu lebih memikirkannya? Apakah situasimu sedikit buruk? Bisakah kamu melakukan apa yang kamu inginkan?